Sobat Tani sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini kami akan menyajikan sebuah cerita tentang keberhasilan pendampingan penerapan standar instrumen peternakan yang dalam hal ini lebih fokus kepada dendeng sapi dalam kemasan, dendeng daging dalam kemasan. Nah, cerita ini sesungguhnya kami kerjakan ketika masih di BSIP ya. Waktu itu kita masih sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini pula kami kerjakan sejak bulan September hingga Desember 2024. Namun kami baru bisa merampungkan video ini sehingga saat ini kami menyajikan bagi Sobat Tani sekalian. Nah, apapun yang kami sajikan kiranya berkenan ya untuk Sobat Tani semua. Selamat menyaksikan. Sobat Tani sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur atau BPSIP NTT. Kami hadir kembali dalam podcast kami dari BPSIP NTT, di mana kami akan menyajikan suatu cerita tentang keberhasilan di mana kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen peternakan sudah dilaksanakan pada tahun 2024 sejak bulan September hingga bulan Desember 2024. Dan untuk pendampingan ini kami fokuskan kepada produk olahan daging asal ternak yaitu dendeng sapi, dan sebagai IKM yang sebagai lembaga penerap yaitu IKM Angkasa Timur yang berada di Sikumana ya, di Kota Kupang. Nah, keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak, terutama dari balai, yaitu Ibu Kepala Balai sendiri, Dr. Sofia, dan juga teman-teman tim pendampingan. Ada Pak Amir, ada Ibu Ati, ada Ibu Nona, ada Ibu Helena, dan saya sendiri ada Pak Randi. Ya, keberhasilan ini kami akan ceritakan di sini seperti apa jalannya kegiatan itu. Dan di sini bersama kami tentunya sudah ada Ibu Kepala Balai ya, Ibu Dr. Sofia Ratnawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, menjelang siang Ibu. Ya, pagi menjelang siang. Ya, ada juga salah satu ya dari tim kami juga, yaitu sebagai analis standar yang ada di BPSIP NTT, yaitu Bapak Randi. Ya. Pak Randi Yulidar Anggara Puri ya, SPT MT. Kalau tidak salah seperti itu, mohon maaf kalau salah. Dan juga ini dari lembaga penerap tadi ya, dari IKM Angkasa Timur. Saya sebut IKM Angkasa Timur ya, tidak apa-apa. Walaupun di dalam dokumen kita ditulis UD Angkasa Timur. Yaitu ada Mas Tri Hutomo SKM. Ya, dan juga Mbak Dewi Karlina. Ya, itu. Jadi ini beliau berdua ini sebagai yang meneruskan sebetulnya IKM ini. Tapi nanti ceritanya seperti apa IKM kita akan dengarkan. Dan berikut ini ya, sebelum kita maju ke cerita selanjutnya ya. Ini Bu Kepala Balai, ini kan ceritanya ini di tahun 2024 itu kita kan tahun kedua Ibu sebagai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian ya di untuk di NTT ini ya, ataupun secara lembaga yang lebih tinggi yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Ini adalah tahun kedua Ibu. Dalam hubungannya Ibu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, bahwa kita harus melakukan penerapan yang dalam hal ini adalah standar nasional Indonesia. Kira-kira Ibu bagaimana
sebetulnya peran kita dalam hal ini. Jadi, terima kasih Ibu Onike. Di sini ada Mbak Dewi, ada Mas Tomo, ada Pak Randi selaku tim kita. Jadi sesuai tadi penjelasan pengantar dari Ibu Onike bahwa kegiatan pendampingan IKM ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah, kami BSIP Nusa Tenggara Timur ini terbentuk sesuai dengan Perpres nomor 117 tahun 2022, di mana berbeda tupoksi dengan yang Badan Litbang di beberapa tahun lalu, di mana kita BSIP Nusa Tenggara Timur dengan tupoksi salah satunya itu terkait dengan perumusan kebijakan, kemudian koordinasi, kemudian ada pelaksanaan koordinasi, kemudian ada penyusunan kebijakan teknis, terutama untuk standar instrumen pertanian. Nah, ini kita lalu ada fungsi lain di mana fungsi sebagai tugas kita harus siap diberikan tugas oleh Kementerian Pertanian. Mungkin salah satunya Ibu Onike, kita selama 2 tahun ini kita selalu mendukung terkait dengan swasembada pangan. Itu saya sebagai tambahan saja selain tupoksi yang tadi Ibu Onike sempat sebutkan, yaitu pendampingan. Nah, standarisasi instrumen pertanian ini juga merupakan satu rangkaian proses yang komprehensif untuk menyediakan standar untuk instrumen pertanian yang kemudian bisa diatur dengan kewenangan BSN. Jadi kita ini kan juga selama mungkin Ibu Onike menyiapkan kegiatan pendampingan ini juga kita selalu berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional terkait dengan tupoksi BSIP yang kita kerjakan selama 2 tahun ini. Dan secara operasional juga kita BSIP itu berkoordinasi untuk proses standarisasi dengan semua pihak, karena kita juga di dalam satu tupoksinya itu kita merumuskan konsep terkait dengan persyaratan teknis minimal untuk mendukung kebijakan Kementerian Pertanian. Nah, ini tidak berhenti di sini saja. Di dalam menyiapkan penyediaan ini, kita juga BSIP dengan BSN ini akan menyebarluaskan standar dan mendorong penerapan standar di masyarakat. Ya, jadi kita lebih memasifkan ini. Seperti itu mungkin Ibu Onike, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kepala Balai dari penjelasan tadi itu. Kalau kita kaitkan ya dengan kegiatan pendampingan kita ya, bahwa apa yang sudah kita hasilkan itu kita sampai mendapatkan, ya bukan kita tapi IKM ini sudah mendapatkan label SNI-nya itu kan Bu ya. Jadi apalagi di situ ada peran-peran dari LS Pro sendiri ya, yang sudah ya bagaimana mereka itu melaksanakan tugas mereka sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik. Kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan mungkin komentar lanjutan tentang ini Bu. Ya, baik. Jadi terima kasih Ibu Onike. Jadi mungkin ini kami semua nih BSIP Nusa Tenggara Timur dan staf, terutama tim pendampingan ini, kita tentunya berterima kasih ya, karena dalam pencapaian usia BSIP yang menginjak 2 tahun, kita sudah bisa mendampingi salah satu IKM Angkasa Timur, di mana dalam prosesnya dari bulan September sampai Desember sudah bisa IKM Angkasa Timur sudah bisa mencantumkan SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk dendeng, untuk kemasan 250 dan 500 kalau tidak salah, seperti itu. Ini tentunya melalui tahapan proses yang sangat sangat ketat. Saya mau dibilang ya ketat, dan juga mungkin tidak ribet sih kalau kita sudah tahu nih celah-celahnya di mana ya, seperti itu Ibu Onike. Dan tentunya ini semua pencapaian ini tidak terlepas dari respon IKM Angkasa Timur sendiri, di mana di dalam mempersiapkan dokumen, ya kan, mempersiapkan dokumen apa yang dinilai oleh LS Pro nanti, seperti itu kan. Dan tentunya juga kerjasama dengan tim pendampingan yang dalam hal ini dikomandani oleh Ibu Dr. Onike dalam kurun waktu yang cukup, saya pikir ini cukup singkat, karena kan dengan kita usia 2 tahun, kita tupoksi yang masih baru, yang kita masih mencari-cari, toh kita bisa mendampingi salah satu IKM di Kota Kupang, dan di akhir tahun 2024 kita bisa mendapatkan SNI. Dan ini juga mungkin informasi untuk kawan-kawan Sobat Tani semua, kita bukan cuma IKM Angkasa Timur yang kita bisa mendapatkan SNI, kita juga di Kabupaten Malaka kita sudah mendapatkan SNI untuk beras Nona Malaka. Nah, itu
kegiatan teman-teman yang komoditas pertanian, mereka sudah juga berhasil mendapatkan SNI. Dan ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kerjasama kita semua, kolaborasi kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan SNI ini. Seperti itu Ibu Anike. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu ya untuk tadi komentarnya. Tapi memang keberhasilan ini bukan hanya di sini ya. Tadi seperti yang Ibu jelaskan juga bahwa kita juga di Malaka juga kita juga memperoleh hasil bahwa produk beras itu juga mendapat label SNI. Jadi untuk tahun ini ada 2 nih yang kita hasilkan. Nah, saya kira ini juga seperti kata Ibu tadi tidak terlepas ya dari dukungan dari semua pihak tentunya. Nah, kita beralih dulu nih ke Mas Tomo nih sama Mbak Dewi nih ya. Mungkin bisa diceritakan dulu sedikit seperti apa sepak terjangnya ini sampai kita mendapatkan SNI ini ya. Saya cerita suksesnya seperti apa. Mungkin bisa dari Mas Tomo dulu dan nanti dilanjutkan mungkin Mbak Dewi. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Nike, terima kasih Bu Dr. Sofia sebagai Kepala Balai, Mas Randy, juga sahabat tani semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Saya cerita sedikit tentang IKM Angkasa Timur ini. Sebenarnya ini semua dirintis oleh orang tua kami di mulai tahun 96. Itu Bapak dan Mama, Bapak Mursidi dan Mama Maria ini mulai melakukan pengolahan daging. Yang pertama itu sebenarnya abon sapi. Abon sapi, Bu. Kemudian secara berkembang luas juga langsung masuk ke dendeng sapi yang kita mendapatkan SNI ini. Dari tahun-tahun berjalan juga kita membuat produk olahan ikan. Abon ya? Abon ikan, sei ikan, juga yang terakhir tuh sei sapi. Kita ini mulai bergerak juga tanpa tenaga kerja. Kita semua di sini kita mulai start, semua yang di dalam keluarga bekerja. Bapak, Mama, kami anak-anak, Kak Dewi, Kak Ika, adik Nia, adik-adik semua, semua kita kalau ayah dan ibu produksi, kita bantu kemas, bantu juga membersihkan alat-alat peralatan dan juga bantu mendistribusi ke toko-toko, bantu antar gitu. Tapi kan Mas Tomo itu di situ ini baru tahun berapa ya baru terima mandat untuk meneruskan ya? Betul. Dari tahun 96 itu tahun berapa Mas Tomo terima itu mandat sama Mbak Dewi? Setelah 96 tuh mulai kita dilirik dari pemerintah instansi-instansi dan dinas-dinas terkait ini dan kita mulai mengurus izin itu di tahun 2004. 2004. Itu masih Bapak yang urus perusahaan. Kalau saya mulai di tahun 2000 saya tamat kuliah 2020 akhir. Ya. Berarti baru ya. Tapi walaupun begitu kan selama ini kan sudah di dalamnya sudah berkecimpung sekian lama kan ya. Tapi jadi sudah bisa mengikuti walaupun baru menerima tongkat untuk estafetnya ya. Bagaimana kira-kira dengan terima SNI ini? Ini juga termasuk baru karena kami dalam beberapa tahun terakhir ini juga menerima berbagai bantuan juga, standarisasi juga sertifikat-sertifikat dari halal, NKV. Kita harus haki juga, hak intelektual. Juga yang terakhir ini adalah standar nasional Indonesia dari BSIP. Artinya begini, kan dengan adanya NSI ini artinya dendeng. Ini kita bicara dendeng ya. Kalau yang lainnya kita belum kemarin kan kita belum lihat ya. Tapi yang kita fokus kemarin kan dendeng. Artinya dendeng ini kita sudah yakin bahwa keamanan.
keamanan pangan dari dendeng ini itu sudah ada di tangan kita, bahwa masyarakat ya tidak perlu ragu-ragu lah untuk bisa memanfaatkan atau mengkonsumsi dendeng yang ada di Agasa Timur khususnya. Tapi kan begini Mbak Dewi ya, kan ini banyak tahapannya nih. Ya, banyak tahapannya kemarin itu, mulai dari kita mempersiapkan dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen itu, terus banyak itu yang kita siapkan ya. Artinya bukan kita, itu maksudnya kita bersama-sama akan membantu ya waktu itu. Yang mana menurut Mbak Dewi itu yang paling krusial begitu dari semua itu? Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Sofi, Pak Randi, Ibu Onika. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya kalau kita mau bicarakan tahapan itu semuanya penting. Dari daging masuk, prosedur ini proses produksi, semuanya itu pasti itu sangat penting dan krusial. Cuman memang saat proses standarisasi kami kebetulan agak belum mempersiapkan itu adalah dokumen ya? SOP. Jadi sebenarnya sudah kami lakukan, tapi untuk dokumen itu tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi kami kemarin itu memang sangat terbantu sekali dengan pendampingan dari BSIP yang membantu kami dalam menyiapkan dokumen-dokumen sehingga semua yang dibutuhkan untuk proses standarisasi dendeng ini dapat terlaksana dengan baik kayak gitu. Ya gitu. Jadi artinya semua itu tahapannya memang sangat, dan memang kami juga merasakan ya bahwa ternyata memang dari itu kan sudah dipersiapkan. Ternyata ketika LS Pro melakukan audit, ternyata masih ada juga ya yang ketinggalan ya. Tapi masih ingat kah yang namanya siapa sih yang datang waktu dari LS Pro-nya? Kemarin itu Pak Lukman sama Ibu Seli. Iya. Mereka itu kan dari beliau berdua ini kan dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro Bogor. Itu tapi kan selain BPSIP NTT kan ada juga kan instansi lain kan Mbak? Mas Tomo, yang kayak seperti apa ya, Dinas Peternakan, BPOM sama Disperindak, kira-kira mereka itu peran yang paling krusial dari ketiga ini apa sebetulnya kalau misalnya? Ya, jadi kami juga memang mendapatkan pendampingan juga dari berbagai dinas, dan ini seperti Dinas Perdagangan itu kan kita kalau mau memperdagangkan sesuatu produk pasti harus ada izin dagang. Nah, itu mereka yang mengatur adalah dari Dinas Perdagangan. Kemudian karena kita bekerja dengan daging hewan, Dinas Peternakan pun sangat memegang peran penting, yaitu mereka memberikan kami pendampingan untuk mendapatkan nomor NKV, itu nomor veteriner, nomor kontrol veteriner. Itu mereka menjamin bahwa produk daging yang kami edarkan itu aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian juga ada Balai POM, itu mereka menjamin bahwa mereka memberikan izin edar. Jadi produk yang beredar itu berdasarkan izin dari mereka, dan setelah mereka mereka lihat dan diuji semua, makanya bisa keluar izin edar itu dari BPOM. Kita juga halal itu pasti karena masyarakat kita beragam, jadi supaya aman dan sehat untuk semua kalangan. Jadi sertifikasi halal itu juga penting. Jadi memang instansi-instansi terkait ini sebenarnya saling mendukung kita ya. Benar. Tapi itu mungkin pasti dirasakan oleh IKB Agasa Timur, Mbak Dewi, Mas Tomo ya, seperti apa ternyata ini saling mendukung. Tapi kan ini dari tahapan tadi kan kata Mbak Dewi atau Mas Tomo tadi, semua itu tahapan itu krusial, penting. Tapi saya rasa ada satu tahapan yang sangat mendebarkan. Kira-kira tahapan mana? Ayo. Kemarin itu yang saat
diperiksa oleh LS Pro. Iya. Saat mereka datang dan terus mengambil sampel juga, mereka ngambil sampel kita dibawa ke Bogor untuk diuji. Nah, itu juga kita menunggu hasil juga dengan harap-harap cemas. Tapi pengambilan sampelnya itu kan bukan kita yang siapkan, iya, toh? Benar. Iya. Jadi pasti saat mengemas juga, ini sudah benar atau belum, nih sudah sesuai standar atau belum dari mereka. Tapi itu juga pasti kami juga rasakan sebagai tim juga. Kami juga di sini selalu berkira tembus tidak ya, lolos tidak. Memang itu. Tapi ya syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau ternyata ya itu lolos. Tapi lolos itu kan kemarin kan katanya itu diperiksa di lab nih Mas Randi, ya kan? Kira-kira mungkin apa sih yang sebetulnya yang krusial yang diperiksa di lab itu? Terima kasih Bu Nika, izin Ibu Kepala Balai. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi ya, kita sangat berdebar-debar ya ketika menunggu hasil pengujian dari BPSPCA Bogor. Jadi sebenarnya yang diuji oleh BPSPCA Bogor itu adalah produk dendeng, karena kita sertifikasinya adalah produk dendeng dan cukup banyak kemarin, sebesar 2 kilo ya Ibu. Jadi yang diuji oleh mereka itu sesuai persyaratan mutu SNI 2908 tahun 2020 tentang SNI dendeng daging dalam kemasan. Jadi FYI, dendeng daging itu sesuai SNI tersebut itu ada 3 loh. Jadi yang pertama itu dendeng daging basah, dendeng daging masak basah, dendeng daging masak kering, dan juga dendeng daging mentah kering. Ya. Jadi kemudian untuk produk dari IKM sendiri itu adalah produk dendeng daging mentah kering yang bentuk iris. Ya. Jadi apa aja sih yang diuji? Itu mulai dari parameter fisik, kimia maupun mikrobiologi dan juga organoleptis. Jadi cukup banyak yang diuji oleh mereka, dan itu menentukan untuk kelulusan dari produk yang diuji. Terima kasih. Itu memang benar. Kita juga, tapi ya sangat-sangat berterima kasih, puji Tuhan ya, kalau sampai dapat berita kalau lolos itu, waduh, hal yang sangat-sangat ini, karena jangka waktu kita juga cukup ini singkat sebetulnya. Tapi kan kemarin itu, selain itu kan mereka menjelaskan bahwa ada 8 ketidaksesuaian, Bu. Jadi 3 itu menyangkut dokumen ya, ada SOP yang kurang. Bayangkan itu kita kerjanya hampir beberapa kali pertemuan itu kita istilahnya menggarap ya, bersama-sama membantu IKM untuk supaya mempersiapkan SOP. Ternyata masih ada juga ya yang kurang, dan itu diperbaiki ya, sudah diperbaiki. Kemudian secara fisik kemarin mungkin lebih ke ini ya, tempat penjemuran, kemudian plat untuk penjemuran maupun untuk penutupnya, kemudian ada juga untuk untuk supaya lalat ya, menghindari lalat dengan kartin kemarin ya. Ada beberapa yang memang tapi itu sudah diperbaiki semua ya. Ada 8 ketidaksesuaian itu sudah diperbaiki, sehingga dari LS Pro sendiri sudah menyatakan bahwa itu sudah lolos ya, sudah lolos semua. Tapi saya kira ini Ibu Sofi, Ibu, itu penjemuran itu, Ibu, tempat penjemuran itu, karena ketika kami bertanya ya ke Ibu Sally bahwa mungkin ada mungkin contoh dari tempat lain, ternyata belum ada, sehingga karena menurut beliau ini baru pertama kali ini, ya kan, secara nasional itu untuk audit untuk dendeng ya, sehingga mudah-mudahan nanti di podcast ini juga kita akan tampilkan foto-foto untuk bagaimana model tadi untuk penjemuran itu seperti apa yang IKM Angkasa Timur sudah membuat dalam bentuk seperti rumah dari jaring itu ya. Itu mungkin ya, saya pikir itu juga menjadi bahan untuk untuk contoh, mudah-mudahan jadi contoh di tempat lain bahwa seperti ini gitu yang modelnya. Mungkin Ibu sudah lihat ya, waktu itu kita sudah lihat sama-sama ya Ibu ya. Jadi saya ke Mas Tomo dulu nih, tadi seperti apa nanti ke depannya ini ya untuk produknya.
Ya, kita tidak berbicara hanya dendeng saja ya, tapi yang lainnya. Kira-kira bagaimana? Apakah mau tetap pertahankan atau seperti apa? Nah, baik, terima kasih Ibu Nike, juga sahabat tani. Untuk produk yang kami hasilkan ini kami akan terus mempertahankan, bahkan kami akan meningkatkan kualitasnya, supaya bukan hanya di area lokal kami bisa menjual, tapi juga secara nasional, secara luas kami bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Juga untuk kesempatan yang ini kami lewatkan bersama, kita bersama-sama dengan BSIP. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan kami sangat bersyukur karena apa yang kami anggap ini sudah layak, sudah baik yang ada di pabrik kami, ternyata masih banyak kekurangan. Dan peningkatan terus ini kami merasa bahwa ini juga akan sangat berpengaruh terhadap hasil produksi olahan kami ke depan. Dan mungkin yang satu, bahwa dari sekian banyak IKM yang bergerak di bidang pengolahan hasil ternak ini, justru IKM Angkasa Timur, ya. Ya, saya kira itu juga menjadi satu poin untuk Angkasa Timur, ya, seperti itu. Dan Mbak Dewi mungkin bisa mungkin ada komen lanjutan terakhirnya seperti apa? Oke, baik Ibu. Seperti yang Ibu bilang, IKM Angkasa Timur adalah salah satu-satunya yang pertama kali untuk mendapatkan SNI ini. Jadi kami benar-benar sangat berterima kasih, bersyukur atas pendampingan sampai ada keluar nomor SNI ini. Jadi kami pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendapatkan SNI ini juga kami mempertahankan, meningkatkan, memaksimalkan produksi. Jadi mungkin mengharapkan kalau misalkan ada kerjasama lagi atau misalkan pendampingan, mudah-mudahan ada lagi seperti itu, kami juga siap kayak gitu. Dan saya kira tidak salah kalau kita bilang bahwa IKM Angkasa Timur ini bisa juga menjadi tempat perkunjungan atau contoh bagi IKM-IKM yang juga melaksanakan kegiatan seperti ini, ya, serupa. Karena kami orang pertama yang mendapatkan, ya mungkin dari IKM-IKM lain yang juga memproduksi dendeng, mungkin kami bisa menjadi contoh. Mungkin bisa mereka merapat lihat apa yang sudah kami lakukan sesuai standar yang ada ini. Mungkin biar NTT semakin berkembang lagi produk-produknya. Ya, karena untuk SNI, kalau sudah dibilang SNI berarti sudah melewati tahapan-tahapan yang sangat-sangat ketat seperti itu. Jadi jangan diragukan lagi, dendeng sapi, hasil olahan IKM atau UD Angkasa Timur, ya. Sekarang mereka memang rumah produksinya itu ada di Fatukoa, ya, di Fatukoa, tapi kantornya itu dan toko, dan ada toko kemarin kan toko Angkasa Timur, sekarang toko oleh-oleh Kupang Terawai. Terawai masih di tempat yang sama, tapi gedungnya berbeda. Jadi jangan bingung nanti kalau sampai ke situ. Jadi di situ ada terjual dendeng-dendeng yang sudah dihasilkan, yang sudah ber-SNI. Dan untuk penderasan informasi ini tentu kami juga sudah lakukan, ya. Kami membuat banner sehingga kalau pengunjung datang ke toko, mereka juga bisa membaca. Dan kami juga sementara nanti sudah cetak juga ini folder-folder, ya, untuk bisa kalau mungkin masyarakat ada berkunjung ke toko, bisa juga dibaca oleh pengunjung-pengunjung yang ada di situ. Dan penderasan ini Ibu Kepala Balai kita juga sudah lakukan melalui salah satunya ini podcast ini, nanti kita akan muat di YouTube dan juga di Podcaster, ya. Kemudian nanti ada juga kemarin kita online, ya, sama Kupang Pos waktu kita menyerahkan sertifikat ini pada tanggal 23 Desember 2024, dan itu juga sudah disebarluaskan informasinya lewat Pos Kupang secara online.
lain dan juga lewat media-media sosial yang ada di BPSIP NTT sendiri. Jadi jangan takut bahwa ini tidak ada orang yang tahu, tapi pasti banyak orang yang sudah tahu karena penderasan informasi sudah kami lakukan dengan baik sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Saya kira demikian ya. Saya kira cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya cukup ya. Baik, Sobat Tani sekalian ya, demikian obrolan kami kali ini yang dapat kami sajikan bagi Bapak Ibu semua Sobat Tani dimanapun Anda berada, tentang sebuah keberhasilan di mana label SNI untuk dendeng sapi hasil olahan IKM Angkasa Timur yang ada di Sikumana dan rumah produksinya di Fotokoa sudah didapatkan melalui kegiatan yang sudah kami lakukan. Tentunya terima kasih Ibu Kepala Balai, Ibu Dr. Sofia, Mas Randi sebagai ASTA, analis standar, Mas Tomo, Mbak Dewi, teman-teman tim, Pak Amir, Ibu Nona, Ibu Lena, sama Ibu Ati ya yang sudah selama ini kami bersama-sama ada dalam kegiatan ini. Baik Sobat Tani sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa dan salam Agro Standar.